Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di playlist membuat API sederhana menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya Muhammad Putragi. Di video kali ini kita akan mulai men-setup database kita untuk nantinya akan kita hubungkan dengan project gitu. Nah, database yang kita gunakan itu adalah MySQL. Kemudian seperti di video pertama saya menjelaskan bahwa di sini saya akan menggunakan Laragon untuk men-start database MySQL kita. Ya, silahkan dibuka Laragonnya jika sudah install, tapi jika belum install silahkan di-download dan di-install terlebih dahulu. Nah, nanti di sini akan ada tombol Start All, klik aja Start All, nanti di sini akan jalan server dan MySQL-nya. Kemudian di sini kita perlu package tambahan yaitu Sequelize. Jadi Sequelize ini akan membantu kita untuk membuat pemanggilan sintak-sintak SQL itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi kalau di SQL itu kan kita biasanya sintak-sintaksnya itu seperti select, bintang, from apa, kemudian ada where dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan banyak ya yang harus kita kuasai. Sementara di sini tidak semua orang itu mengerti sintak-sintak SQL. Nah, dengan Sequelize atau ORM, Node.js ORM, Object Relational Mapping, kita tidak perlu tahu tentang sintak-sintak SQL tersebut. Jadi, dia diganti dengan function dari JavaScript. Misalkan, untuk mengambil seluruh data, itu kita bisa menggunakan function find all. Kalau kita ingin menemukan atau mencari data, bisa menggunakan find. Nah, jadi lebih mudah gitu. Jadi, kita tidak perlu harus tahu sintaks SQL-nya. Nah, untuk menginstal package ini, kita kembali ke project kita dan ke terminal, kita mengetikkan npm install Sequelize. Nah, karena kita menggunakan database-nya MySQL, maka kita perlu juga menginstal package MySQL2. Kemudian kita enter. Nah, setelah package-nya kita install, kemudian kita bisa di folder ini, di folder root ya, di luaran sini kita bisa tambah folder baru. Namanya adalah utils. Jadi di folder ini kita akan menaruh seluruh file untuk yang kita butuhkan atau bantuannya lah, yang bisa kita pakai di seluruh file di sini. Ini kita bisa tambahkan satu file namanya database.js karena di sini kita akan melakukan konfigurasi atau connect ke database-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan, kita ketikkan const, kemudian Sequelize dengan S besar, sama dengan require Sequelize gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa kita buat dulu variabel Sequelize dengan S-nya kecil. Kemudian kita masukkan new Sequelize. Nah, di sini. Di dalam sini kita bisa memasukkan objek, kemudian kita tambahkan dialeknya apa. Dialek kita adalah, nah di sini ada MariaDB, ada MSQL, MySQL, Postgres, dan SQLite. Karena kita menggunakan MySQL, kita pilih MySQL. Kemudian kita tambahkan host-nya apa. Host-nya di sini adalah localhost. Secara default ini memang localhost ya. Secara default-nya localhost, tapi ya kita tuliskan aja. Kemudian time zone. Karena kita ada di Indonesia, nah jadi kita perlu menambahkan 7 jam dari GMT gitu. Karena kita di waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu Indonesia Tengah bisa plus 8, kalau di waktu Indonesia Timur bisa plus 9. Begitu, kemudian ini kita export modul .export sama dengan Sequelize yang S-nya kecil. Ini kita save. Nah, ini sudah, tapi bagaimana caranya project kita tahu database apa yang harus dikonekkan.
Nah, kita kembali ke Laragonnya, buka Laragon. Kita kan belum bikin database-nya ya. Klik menu, kemudian ke MySQL, kemudian ID SQL. Silahkan dibuka. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Network type-nya ini nggak usah diganti, kemudian hostname-nya localhost, usernya ini pada umumnya adalah root, dan passwordnya tidak ada ya, portnya 3306. Kemudian klik open. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di sini kita mempunyai database yang udah dibuat. Tapi karena kita ingin membuat database, berarti kita di sini mengklik kanan, create new, kemudian database. Nah, namanya apa? Saya ingin namanya adalah my_student. Kemudian klik OK. Nah, my student ini akan dibuat. Jadi my student ini masih kosong ya database-nya. Kemudian di sini itu kalau kita lihat di sini ya, new SQLize kemudian option. Nah, di sini sebenarnya bisa kita masukkan database-nya apa, kemudian username-nya apa, dan password-nya apa. Jadi di sini sebelum option-nya itu bisa kita masukkan database-nya tadi adalah my_student. Kemudian username-nya adalah root dan password-nya itu kosong. Seperti ini. Kita save. Kalau baru kita ke server.js, kemudian untuk mengecek apakah ini sudah menyambung atau tidak, itu bisa kita di sini sebelum app.listen. Nah, kita import dulu ya di atas di sini. Const SQLize sama dengan require. Kita ambil dari folder utils, kemudian database. Di sini kita bisa tambahkan, kita klikkan SQLize authenticate. Nah, jika berhasil, then jika menyambung atau database-nya berhasil dikonekkan, maka kita akan console log database berhasil disambungkan. Seperti ini. Dan jika berhasil juga kita baru akan menjalankan app.listen. Nah, tapi jika tidak berhasil, .catch, kita akan mengirimkan console log database gagal disambungkan. Kemudian kita save, kita ke terminal, kemudian kita jalankan npm run dev. Nah, di sini bisa kita lihat ada konsol database berhasil disambungkan. Karena kita sudah menyambungkan database kita. Tapi kalau seandainya misalkan nama database-nya ini salah gitu, misalkan my student tanpa T. Kita save. Nah, database akan gagal disambungkan dan kita tidak akan menjalankan servernya. Seperti itu, ini kita kembalikan. Nah, tapi kan di sini itu ada nama database, kemudian ada username database dan password database. Ini akan tidak aman kalau misalkan kita langsung tuliskan di sini. Nah, kita bisa menuliskannya di .env. Di sini kita bisa menuliskan database database name. Database name-nya adalah my_student. Kemudian database underscore username itu adalah root, dan database passwordnya itu sama dengan kosong. Nah, kita kosongkan saja. Kemudian kita save.
Dan di folder database ini bisa kita ambil itu cons, buka kurung kerawal, kemudian kita ambil dari proses .env. Nah, di sini kita ambilnya database underscore name, kemudian database underscore username, dan database underscore password. Kemudian ini bisa kita ganti dengan database name. Kemudian ini bisa kita ganti dengan database username. Dan ini kita ganti dengan database password. Kita save. Nah, dia akan tetap bisa jalan. Bedanya adalah database name, username, dan passwordnya kita pindahkan ke .env. Nah, sekarang database kita sudah berjalan dan sudah sambung ya. Di video selanjutnya nanti kita akan mulai mengambil data, membuat data, dan melihat data, dan yang lain sebagainya ke database kita gitu. Semoga videonya bermanfaat dan selamat pagi semuanya.